Bapak, Ibu, saudara-saudari sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama, atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Meliani Puri, SPDK, yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada kebaktian minggu hari ini. Kepada Bapak Penetua Alsen Bayan selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita, Bapak, Ibu Penetua dan Diakon lingkungan pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Kepada Bapak Mardi Ampung, SPD, yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian hari ini, dan kepada Ibu Herti Carolina dan Saudari Isabel Gloria Angelica yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader, kepada Bapak Kennedy Uda selaku operator sound system, kepada Bapak Penetua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan juga segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini, baik di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu tanggal 19 September tahun 2021. Berita pelayanan di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 26 September 2021 sekaligus hari doa Alkitab, yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, liturgus, penetua Sri Apriasi Pani, song leader Juberi Ejumben dan Andrea Irene Christine, pemain keyboard Budi Alpianto SPD. Berita kebaktian dan undangan pernikahan. Berikut kami bacakan beberapa berita kebaktian dan undangan pernikahan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur karena kebaikan, pemeliharaan dan kasih setia Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sekeluarga, maka kami mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian pada kebaktian mengenang 40 hari telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga. Suami, ayah, mertua, kakek, datu kami tercinta Wilson Tanjung atau Bapak Lepon, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 September 2021 pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di tempat keluarga almarhum Wilson Tanjung, alamat Jalan Kapuas Seberang 1, Puskesmas Barimba, nomor 31 RT 1, Kelurahan Barimba. Atas kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami yang mengundang, istri, anak, menantu, cucu, dan cicit, dan untuk yang bertugas dalam kebaktian ini sebagai liturgus, penetua Yemita Murni, dan pemain keyboard Budi Alpianto SPD. Yang kedua, diundang jemaat sekalian dalam kebaktian rumah tangga atau lingkungan di lingkungan pelayanan 2 yang akan dilaksanakan pada hari Senin 20 September 2021 pukul 15 WIB di tempat keluarga Juberi Ejumben, alamat Jalan Keratak Teheta RT 4 Kelurahan Barimba,
dan yang akan bertugas sebagai liturgus Penetua Yulita Tando, pemain keyboard Anggun Angelia Mentari. Yang ketiga, diundang jemaat sekalian dalam kebaktian mengenang 40 hari almarhum Milka Adam yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 21 September 2021 pukul 15 WIB di tempat keluarga Mariati, alamat Jalan Kapuas Seberang 1 RT 5 Kelurahan Berimbah, yang bertugas sebagai liturgus Diakon Nerna Tustiasi, pemain keyboard Mardi Ampung SPD. Yang keempat, berita kebaktian seksi pelayanan pemuda. Shalom, yang terhormat rekan seksi pelayanan pemuda GKE Berimbah yang kami kasihi dan yang berbahagia dalam Yesus Kristus di mana saja berada. Dengan ini kami menyampaikan informasi bahwa ibadah kategorial pemuda akan mulai kita laksanakan pada hari Minggu tanggal 19 September 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat di Gereja Berimbah dengan tetap wajib prokes. Demikian hal ini kami sampaikan atas partisipasi dan atensi kehadirannya. Terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih tertanda Pembina SPP GKE Berimbah, Penetua Yonatan. Berikut kami akan bacakan satu buah undangan pernikahan dari keluarga Juniseno Begungsi. Kepada yang terhormat Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat GKE Berimbah sekalian, dengan segala kerendahan hati dan dengan ungkapan syukur atas kasih karunia Tuhan, kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudari sekalian untuk berkenan hadir dalam acara pernikahan anak kami, Mia Astarina SKPNS, putri dari Bapak Sinan SPD dan Ibu Wiwianti almarhum, dengan Tri Daud Saputra STH, putra dari Bapak Juniseno Begungsi dan Ibu Florida, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 dengan rangkaian acara pemenuhan hukum adat yang dilaksanakan pada pukul 7 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah keluarga Bapak Sinan SPD, alamat Jalan Sahawung, Badan Desa Upon Batu. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada pukul 10 WIB di Gereja GKE Asi Upon Batu, Desa Upon Batu. Kebaktian ucapan syukur dilaksanakan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah keluarga Bapak Sinan SPD, alamat Jalan Sahawung, Badan Desa Upon Batu. Dan resepsi pernikahan dilaksanakan pada pukul 12 WIB sampai dengan selesai, bertempat di rumah keluarga Bapak Sinan SPD, alamat Jalan Sahawung, Badan Desa Upon Batu. Atas kehadiran dan doa restu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kami ucapkan terima kasih. Kami yang berbahagia, keluarga Sinan SPD dan Wiwianti almarhum, dan keluarga Juniseno de Bungsi dan Florida beserta kedua mempelai Mia dan Daud. Berikut kami akan bacakan undangan kebaktian mengenang 40 hari telah dipanggilnya Bapak Wilson Tanjung. Kuala Kapuas, September 2021,
Amun ita jari mate haya Kristus, ita percaya ita kareh belum kea kahanjak iye. Salam dalam kasih Tuhan Yesus, dengan hati yang dipenuhi sukacita dan ucapan syukur karena kebaikan, pemeliharaan dan kasih setia Tuhan Yesus dalam kehidupan kami sekeluarga, maka kami mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada kebaktian mengenang 40 hari telah dipanggilnya ke pangkuan Bapa di surga, suami, ayah, mertua, kakek, datuk kami tercinta, Wilson Tanjung. Kebaktian akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 September 2021 jam 11 WIB sampai dan selesai. Tempat rumah Bapak Wilson Tanjung almarhum, Kapuas Seberang 1, Puskesmas nomor 13, Kuala Kapuas. Atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami yang mengundang, istri, anak, menantu, cucu, dan cicit. Demikian undangan Jumat. Dalam hal ini juga kami sampaikan bahwa kebaktian atau ibadah yang dilaksanakan, baik itu ibadah minggu di gereja maupun kebaktian yang dilaksanakan di rumah tangga, sudah bisa dihadiri atau mengundang jemaat dengan jumlah yang tetap dibatasi dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Karena di tempat kita masih diberlakukan PPKM level 3. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Sebelum pendeta, penetua, dan diakon yang akan bertugas memasuki ruang ibadah, mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, Seindah Siang Disinari Terang, bait yang pertama dan bait yang kedua. Dan pada bait yang kedua kami undang sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku.
Kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sambut putum dan salam tadi dengan menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 239, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur. Dalam doa kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemik ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab oleh yang bertugas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 11 ayat yang ke-18 sampai yang ke-20. Yang saya baca demikian. Dengan judul, Nyawa Yeremia terancam di Anatot. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku.
maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Sedemikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sambut pembacaan Alkitab tadi menyanyi dari nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 255. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat terteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Biarlah keraguanku, hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, sama amanlah jiwaku. Pelayanan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita masuk dalam doa sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami, menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh benar-benar tertuju akan kebenaran firman-Mu. Dan firman Tuhan ini nantinya termaterai dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dan juga Tuhan memampukan kami untuk melakukannya senantiasa. Tuntun dan sertai kami Tuhan, begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita buka Injil Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Markus pasal 9 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-37. Ada dua perikop. Perikop yang pertama, pemberitahuan kedua tentang penderitaan yang Yesus, dan yang kedua, siapa yang terbesar di antara para murid. Yang saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea.
Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataannya, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang wajar ketika kita dekat dengan seseorang yang berkuasa, yang berpengaruh, pastinya kita menginginkan kehidupan yang baik, pekerjaan yang baik, posisi yang baik. Bahkan mungkin kita bisa berkata sedikit sombong kepada orang lain bahwa, "Oh, kulang ku jitekna di pejabat wang hetena pahari ike tuke pike kasene aku deh." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan kita berpikir karena kedekatan tersebut, maka kita dapat dengan mudah mencapai apa yang menjadi keinginan kita. Kita dapat dengan mudah mendapatkan apa yang kita inginkan, tanpa kita menyadari apakah kita layak untuk mendapatkan itu. Apakah kita mampu untuk melakukannya? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan seringkali kita tidak memikirkan sejauh itu, karena pastinya semuanya menginginkan sesuatu yang praktis, cepat, tanpa harus berusaha bekerja keras, apalagi di zaman ini yang sangat sulit sekali. Bahkan kadang kita berpikir kesempatan tidak datang 2 kali. Mumpung paharing ku huang hete, iye tege pengaruh. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inilah juga yang dialami oleh para murid Yesus. Ketika pada saat itu Yesus bersama para murid-muridnya, dan murid-muridnya pada saat itu melihat posisi Yesus sedang tinggi-tingginya. Yesus sedang populer. Ia memiliki karisma. Pengikutnya banyak pada saat itu. Dan bagi para murid-muridnya, Yesus punya potensi menjadi Raja Israel pada saat itu. Sehingga ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya tentang jalan penderitaan, bahkan jalan kematian yang harus ia lalui, tidak ada seorang pun dari murid-muridnya yang mengerti maksud dari perkataan Yesus tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-33 sampai dengan ayatnya yang ke-37, justru murid-muridnya mempeributkan bukan tentang penderitaan ataupun kematian yang diceritakan, yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka, tetapi mereka mulai bertengkar
masalah bagi-bagi kekuasaan. Mereka mempertengkarkan siapakah nantinya di antara mereka ini yang akan menjadi orang kepercayaan. Siapakah nantinya yang di antara mereka ini yang akan mendapatkan posisi yang baik ketika Yesus dalam angan-angan mereka menjadi raja, menjadi pemimpin. Pastinya mereka pun berpikir, kita pun nanti akan dengan mudah, dalam artian meminta posisi yang baik, ataupun menjadi pemimpin juga di salah satu negeri ataupun wilayah pada saat itu. Inilah yang diperebutkan oleh murid-murid Tuhan. Inilah yang mereka ributkan. Mereka tidak mempertanyakan mengapa Yesus mengatakan kepada mereka, menceritakan kepada mereka tentang penderitaan dan juga kematian yang akan ia lewati. Tapi hal lain yang mereka pikirkan, hal lain yang mereka perebutkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat mengambil pelajaran dan juga perenungan bagi kita dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, mengapa Yesus membeberkan masa depan hidupnya tentang jalan yang harus ia lalui, supaya sama seperti dia. Murid-murid pada waktu itu dan juga kita, orang-orang percaya pada masa kini, agar kita tidak takut menghadapi penderitaan, agar kita tidak takut menghadapi kerasnya kehidupan ini, bahkan agar kita tidak takut mengikut Yesus memikul salib. Sehingga Yesus katakan lebih dulu, sehingga Yesus menyampaikan terlebih dulu bahwa ia pun akan mengalami hal itu. Ia pun akan menghadapi penderitaan, bahkan kematian. Dan ini memberikan gambaran kepada kita juga, bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini pun kita akan menghadapi berbagai macam hal. Bahkan juga murid-murid Tuhan pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena seseorang akan mampu menghadapi dan menahan penderitaan ketika ia tahu alasan untuk apa ia menderita. Begitu pula halnya apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus mau menderita, Yesus mau mati untuk kita. Tentunya ia memiliki alasan, dan alasannya adalah kita yang dikasihinya. Ia mau menghadapi penderitaan, ia mau melewati itu, ia mau mengorbankan dirinya adalah untuk kita, karena ia mengasihi kita. Begitu pula Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita pun menjalani hal yang demikian di dalam kehidupan kita, kita berjuang di dalam dunia yang berat ini. Kita menghadapi tantangan, bahkan kita menghadapi segala penderitaan apapun itu bentuknya dalam kehidupan kita. Tentunya kita pun harus tetap kuat. Kita pun harus tetap sabar dan kita pun harus tetap semangat. Karena pastinya kita juga memiliki alasan. Seperti halnya ketika saya berikan contoh seorang suami yang bekerja jauh dari istri dan juga anak-anak, yang tentunya ia mau melewati semua itu. Walaupun ia harus jauh dari istrinya, dari anak-anaknya, ia harus menahan kerinduan, ia harus berjuang. Tentunya ia memiliki alasan mengapa ia mau melakukan hal itu. Pastinya karena kasihnya, cintanya untuk istri, anak-anak, dan keluarga. Ia mau menahan rindu, ia mau terpisah dari keluarga. Alasannya
adalah istri dan anak-anaknya. Orang-orang yang ia kasihi, yang tentunya itulah yang menjadi penyemangat baginya untuk tetap berjuang. Begitu pula dengan kita. Kita pun dalam mengikut Yesus memikul salib seberat apapun perjuangan kehidupan yang harus kita lewati, jangan kita berhenti. Jangan kita takut, jangan kita menyerah, karena kita pun punya alasan untuk tidak menyerah. Karena Tuhan sudah menjanjikan mahkota kehidupan yang kekal itu. Bagi orang yang tetap bertahan, bagi orang yang mau tetap setia, bagi orang yang mau tetap berjuang sampai akhir. Mahkota kehidupan yang kekal itu yang tentunya juga menjadi alasan bagi kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan hal yang kedua, kita melihat dari bagian firman Tuhan pada saat ini, mengingatkan kepada kita semua agar kita memiliki motivasi yang benar dalam menjalani kehidupan kita bersama Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan agar kita mendapatkan dengan mudah segala keinginan kita. Bukan untuk kita bisa memaksa Tuhan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kita dengan alasan, Tuhan, aku sudah dekat denganmu, aku sudah rajin beribadah, aku sudah banyak memberi persembahan, aku sudah melakukan yang baik. Lalu kita bisa seenaknya memaksa Tuhan untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kita. Tidak demikian. Tetapi ketika kita membina atau menjalin satu hubungan yang dekat dengan Tuhan, tentunya dari situlah kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang dikatakan pada ayatnya yang ke-35. Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini satu peringatan keras bagi murid-murid Tuhan dan juga bagi kita pada saat sekarang ini. Karena seringkali manusia itu hatinya dipenuhi dengan keserakahan. Manusia seringkali ambisi yang berlebihan, tanpa kita memikirkan untuk supaya apa yang menjadi ambisi dan keinginan kita itu bisa tercapai, kita tidak memikirkan lagi dengan cara apa kita mendapatkannya. Bahkan dengan cara yang tidak baik sekalipun kita akan lakukan. Inilah yang Yesus ingatkan kepada kita semuanya melalui firman-Nya ini, bahwa jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Nah, kita tidak peduli apakah hal yang kita perbuat itu menyakiti orang lain, merugikan orang lain, ataupun menjatuhkan orang lain. Karena tentunya kalau kita mau jujur, memang semua orang menginginkan mendapatkan yang baik. Semua orang menginginkan menjadi yang terbaik. Semua orang menginginkan untuk menjadi yang terhebat, terdepan, terhormat. Nah, tetapi ketika seseorang berada di puncak, ketika seseorang berada pada posisi yang sudah ia inginkan dan harapkan, apakah ia bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus? Menjadi pelayan bagi semua orang.
pasti ini akan menjadi sangat sulit sekali. Karena pastinya ketika kita berada pada posisi yang baik, seseorang yang terhormat, jauh lebih baik kehidupan kita daripada orang lain. Pastinya kecenderungan kita ingin apa? Inginnya dihormati, inginnya disanjung, bahkan apa? Inginnya dilayani, bukan melayani. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan para murid pada saat itu ketika mereka memperebutkan posisi. Siapa yang akan terdepan? Siapa yang akan terbesar? Tapi di mata Tuhan berbeda. Tidak sama dengan pemikiran kita manusia. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengasihi. Bahkan Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, apapun yang kita miliki pada saat sekarang ini, ketika kehidupan kita di atas, ketika segala sesuatunya sudah kita dapatkan dan miliki dalam kehidupan kita, jangan menjadikan kita sombong. Jangan menjadikan kita angkuh. Jangan menjadikan kita merendahkan orang lain. Bahkan jangan menjadikan kita menghalalkan segala cara dan menjatuhkan orang lain. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita belajar dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita mensyukuri apa yang sudah dikaruniakan Tuhan bagi kita. Sehingga kita menjalani kehidupan kita dengan baik. Apa yang ada pada kita milik Tuhan, maka kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kita tidak berpikir untuk menghalalkan segala cara. Kita tidak berpikir untuk menjatuhkan orang. Kita tidak berpikir untuk menyingkirkan orang yang kita anggap itu saingan kita ataupun siapapun itu. Tetapi kita menunjukkan kasih kita, bahkan Tuhan memakai kita untuk menjadi saluran berkat-Nya, menolong sesama. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapapun kita di mata Tuhan sama. Entah kita ini pejabat ataupun orang kaya atau apapun, Tuhan memandang kita semua berharga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kedekatan kita dengan Tuhan dalam kita menjalani kehidupan kita menjadikan kita semakin kuat menjalani hidup yang keras ini. Bahkan kedekatan kita dengan seseorang juga menjadikan kita saling mengasihi dan menguatkan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan melalui firman-Mu pada saat pagi hari ini, agar kami dalam menjalani kehidupan kami ini meneladankan Engkau. Kami selalu siap apapun yang terjadi, dan kami selalu dikuatkan di dalam memikul salib. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan senantiasa memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh meneladankan Engkau, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, hidup dalam kasih satu dan yang lainnya, dan segala motivasi keinginan yang jahat, yang tidak baik yang ada dalam hati dan pikiran kami, biarlah Engkau menjauhkan itu. Biarlah Engkau selalu menerangi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus Tuhan, dengan segala yang baik, sehingga apa yang kami perbuat pun menjadi berkat. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa untuk segenap jemaat-Mu yang ada di GKI Betania Barimba ini.
Diberkatilah kehidupan mereka dalam keluarga dan rumah tangganya. Diberkatilah mereka juga dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Diberkatilah mereka dalam setiap rencana dan harapan mereka. Bahkan juga untuk kehidupan anak-anak. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan, kecerdasan dan kepintaran yang dari Tuhan, Tuhan anugerahkan. Di masa-masa pendidikan mereka, Tuhan juga memberikan semangat untuk tetap belajar dan menuntut ilmu. Bahkan di masa remaja dan masa muda mereka, Tuhan juga tuntun dan sertai. Sehingga anak-anak kami bertumbuh dalam cinta kasih, bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bahkan nantinya keberhasilan, kesuksesan mengiringi langkah hidup mereka. Begitu juga bagi jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Tuhan juga menguatkan mereka dalam iman, percaya dalam segala kelemahan dan keterbatasan mereka di masa tua. Mereka tetap semangat, mereka tetap menjadi teladan bagi kami. Dan juga kami berdoa bagi yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang juga dalam duka cita, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan. Segenap permasalahan pergumulan hidup yang kami alami, Tuhan, kami percaya Engkau selalu membukakan jalan keluar yang terbaik. Begitu pula kami berdoa untuk pendeta dan juga majelis jemaat yang ada di GKI Betania ini, bersama dengan seluruh pekerja gereja-Mu. Diberkatilah Tuhan dalam segenap pelayanan yang boleh dilakukan, walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Biar Tuhan selalu melindungi, menjaga, bahkan mereka tetap semangat untuk melayani, dan tangan kasih Tuhan senantiasa memberkati dan memberikan yang terbaik. Itu juga untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Bahkan hamba-Mu berdoa untuk anggota jemaat Tuhan yang berulang tahun, yang ke-15, anak kami Jessiper Septario. Biarlah di masa-masa remajanya ini, Tuhan, Engkau memberkatinya, Engkau menganugerahkan kecerdasan kepintaran baginya. Engkau menjadikannya anak yang takut akan Engkau dan juga anak yang takut dan patuh kepada orang tuanya. Sehingga segala didikan yang diberikan boleh mendatangkan kebaikan baginya, bahkan di tengah-tengah pendidikannya pada saat sekarang ini, Tuhan. Engkau pun memberikan kecerdasan dan kepintaran sehingga ia boleh melewati semuanya. Boleh juga meraih cita-cita dan harapannya, dan ia boleh menjadi anak yang membanggakan. Anak yang senantiasa menyukakan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupannya, memberikan kesehatan dan roh hikmat. Bapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah di tengah-tengah masa pandemi yang masih berlangsung ini, Tuhan, Engkau selalu memberikan hikmat bagi kami semuanya. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan, kami selalu berjaga-jaga. Kami selalu patuh dan taat akan anjuran pemerintah. Dan kami tetap selalu menerapkan protokol kesehatan. Sehingga kami tidak hanya menjaga diri kami, tetapi kami juga menjaga orang-orang yang ada di sekeliling kami. Biarlah Tuhan kami mampu melewati semuanya dengan tangan kasih dan pertolongan-Mu. Segala kekhawatiran dan ketakutan kami, Tuhan, kami percayakan dan serahkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Apa yang menjadi rencana harapan kami, Tuhan, Engkau tahu yang terbaik. Inilah doa permohonan kami Bapa yang kami naikkan dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur kita dengan pengantar persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku,
bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 54 ayatnya yang ke-8, 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a. Marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemik COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 197, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Baitnya yang kedua. Kendati tiadalah hartaku di dunia, hatiku tak resah, tak bersungut berkesan, karena ku sungguh tahu jika Yesus milikku, tak sia-sialah segenap usahaku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Mari kita ucapkan bersama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya.
beribadah kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.